Ini dia 6 langkah untuk membuat podcast atau konten di media sosial. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gue Umar. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify, Cerita Pembelajar. Ini adalah pertanyaan yang sering masuk ke gue dan banyak yang, Bang, gue mau belajar dong bikin podcast, gimana caranya? Kenapa podcast? Karena podcast lah yang membuat gue mulai berkarir di media sosial. Sebelum gue aktif di Instagram, apalagi sosial media lainnya, apalagi YouTube sekarang, gue mau mulainya dari podcast. Karena ini yang menurut gue paling sederhana. Gue tinggal rekam, upload. Gak perlu mikirin lighting, kamera, view, angle. Ya udah, kondisi apapun gue bisa asalkan cukup tenang. Kalau nggak tenang pun gue bisa noise cancel gitu ya. Jadi bisa diakalin, at least memulai dulu. Sebelum gue bahas 6 langkahnya, gue pengen kasih satu hal sebetulnya. Yang gue lakukan tidak istimewa. Gue tinggal ngelakuin aja, melakukannya terus-menerus secara konsisten, dan akhirnya mendapatkan hasilnya. Semua orang juga bisa melakukannya, termasuk lo juga, kalau lo memang pengen. Jadi kalau lo yang ingin jadi podcaster, entah itu dalam bentuk audio saja, atau sekarang trennya udah banyak video podcast ya, lo bisa lakukan. Dan sebetulnya ini adalah cara yang paling sederhana. Gampang, kalau lo mau bikin podcast, lo ambil aplikasi Anchor di handphone lo, rekam. Halo guys, ini adalah episode pertama dari podcast gue. Podcast gue akan membahas tentang keseharian kita sebagai anak muda, terutama bagaimana cara kita bisa lebih berkarya lagi. Di episode ini gue pengen bahas bla 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 sampai habis. Kurang lebih begitu episode 1 ini. Ya, gue lagi masih coba-coba, silakan kalau ada masukan atau saran bisa langsung DM gue aja. Dan sampai jumpa di episode 2. Terima kasih. Udah, upload. That's it, sesimpel itu gitu loh. Jangan langsung mikirin ide yang bener-bener kompleks, editing yang bener-bener cakep, itu nanti ada fasenya gitu. Boleh kita pikirkan di awal, tapi kalau kita kebanyakan planning, kebanyakan perencanaan, kita gak mulai-mulai, percayalah. Oke? Jadi, ini adalah langkah-langkah yang bisa lo lakukan, tapi nggak harus lo lakukan semuanya ketika di awal. Ini yang gue lakukan, semoga works buat lo juga. Yang pertama, ideating. Cari dan rekap ide. Gue biasanya gunakan notes. Pakai sticky notes kecil aja, pakai kertas aja. Tulis apa yang mau gue omongin. Beberapa orang senang menuliskannya verbatim, jadi kata demi kata. Tapi kalau gue lebih senang pakai pointers atau bullet point. Jadi apa-apa yang gue bahas, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Dari situ gue bisa elaborasi sendiri ketika syuting. Oke. Kemudian yang kedua, drafting. Kalau gue butuh lebih rapi, talking points tadi gue pindahkan ke Notion dan gue tambahkan beberapa poin lagi. Ini biasanya membantu. Jadi setelah ideating, setelah cari idenya, ide kan pokok-pokok utamanya, kemudian gue taruh di Notion. Notion adalah aplikasi catatan gue. Di situ gue menuliskan lebih detail lagi apa-apa yang mau gue bahas, bagaimana cara gue membahasnya, angle-nya seperti apa. Itu akan memudahkan. Lalu yang ketiga adalah recording. Simple. Kalau mau video silakan take pakai kamera, tapi kalau mau podcast aja, ya udah ambil mikrofon, record. Bahkan lo bisa pakai mikrofon HP yang sekarang zamannya udah bagus-bagus semua sih, mikrofon internal HP juga. Awal-awal podcast gua pakai mic HP dan bagus-bagus aja sih sebetulnya. Memang cara gua ngomong diimprove terus waktu demi waktu. Kualitas audionya diimprove terus dengan investasi gear yang lebih baik. Cara gue ngedit, ya ditingkatkan terus dengan skill gue makin oke. Tapi ketika baru memulai, come on, bikin aja, upload, that's it. Oke? Yang keempat adalah ngedit audionya. Sekarang udah banyak sekali sih aplikasi pengedit video dan audio. Tapi kalau khusus audio, gue biasanya menggunakan Audacity. Kenapa? Simple, karena aplikasi Audacity gratis. Dan gue belajar yang simple-simple aja, cut, trim, kalau butuh fade in, fade out, kemudian ngilangin noise, amplify, normalisasi suara. Jadi yang sederhana-sederhana aja, terus setelah gua edit, baru gua upload. Tapi ketika awal-awal, bahkan gua nggak edit. Awal-awal gua rekam, upload, gitu aja. Supaya apa? Supaya menyederhanakan workflow, yang penting kita bikin dulu. Terus yang kelima adalah posting. Ya, posting ini, maksud gua posting di tempat kita mau share podcastnya. Paling gampang sekarang gunakan Anchor. Ini nggak disponsori, silahkan cari aja anchor.fm atau aplikasi Anchor, download, gunakan langsung. Tapi sekaligus kalau bisa post juga di media sosial. Oke, jadi ini mirip dengan langkah terakhir, langkah ke-6, ya, yaitu membagikannya.
Kalau kita udah bikin podcast, ya bagikanlah di media sosial. Tapi bukan hanya kita bagikan di media sosial, di IG, kita storyin, kita highlight kalau gua. Tapi juga kita bisa mulai dengan bagikan di grup-grup WhatsApp, di grup teman-teman kita. Kalau memang teman kita suportif, mereka akan support kok. Guys, gue baru bikin podcast nih, episode 1 nih, episode pertama. Ini gue izin share di sini ya. Kalau ada yang tertarik tentang anak muda berkarya, silahkan cek di sana. Tergantung apapun topik yang lo inginkan. Silahkan bagikan di sana. Kita memulai podcast, kita memulai karya apapun, audiens awalnya ya teman-teman kita sendiri. Orang-orang terdekat kita yang bisa memberi kita masukan sehingga kita juga punya ide-ide untuk meningkatkan kualitasnya lagi. Tapi jangan sampai di awal kita udah overthinking dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang ada. Aduh, nanti ngeditnya gimana, bikin covernya gimana yang bagus, desain thumbnailnya, deskripsinya seperti apa, nanti intronya gimana, outronya gimana, bumpernya gimana. Itu bagus, itu perlu. Tapi kalau baru mulai, ya udah bikin aja dulu. Just start. Just do it. Oke? Semoga ini bisa kasih pukulan lagi buat lo, tamparan lagi buat lo yang pingin mulai tapi nggak segera mulai. Dan gue harapkan lo segera memulai apapun karya yang mau lo buat. Podcast hanyalah sebuah contoh. Apapun karya yang mau lo bikin, frameworknya sama. Yang penting mulai dulu, buat dulu, lakuin dulu konsisten, perlahan-lahan tingkatkan kualitasnya. Gue pun juga sampai sekarang masih begitu. Di YouTube, gue paham ada berbagai lighting segala macam, tapi belum semua gue terapkan. Sebagai contoh ya, ini key light dari cahaya matahari, fill light belum ada, backlight hanya ini doang. Karena memang masih berbagai keterbatasan karena gue lagi traveling, gue lagi pindah-pindah. Ini gue juga di kamar hotel dan ya udah gue shoot beberapa video. Jadi pada akhirnya perlahan-lahan tingkatkan. Tapi yang penting mau memulai, yang penting mau bikin dulu. Sisanya bisa mengikuti seiring jalan. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman lo, ke kerabat-kerabat lo yang mau memulai bikin podcast atau konten-konten media sosial lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.